Perkenalkan, nama saya Irfan Swayang. Saya sebagai guru agama Katolik di SD Negeri 10192 Cimahi, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk 253098112. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025 akan melaksanakan UKIN dengan materi Aku Pribadi yang Unik. Kelas 4 semester ganjil. Model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Bagus. Apa kabarnya semuanya? Baik, Pak. Ya, kalau baik. Jadi Marilah kita berdoa membuat tanda salib. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas karunia kehidupan. Engkau menciptakan kami unik. Bimbinglah kami agar selalu bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, anakku, Bapak absen dulu ya. Bapak absen dulu, anak-anak Bapak. Yang pertama, Bastian Fendi. Oke. Kita masuki materi kita, anakku. Ini adalah aku pribadi yang unik. Jadi, kenapa dikatakan aku pribadi yang unik? Kita harus tahu hari ini kenapa terdengar unik. Dan masuk kita ke selanjutnya pembelajaran kita aku pribadi yang unik. Yang pertama, mengenal dan menerima arti kata unik. Apa itu unik? Oke. Di sini sudah Bapak kasih apa pengertian unik. Sudah Bapak cantumkan di inbox kita. Apa itu unik? Unik adalah istimewa atau tidak ada duanya. Contohnya, Bapak berkulit hitam, kalian berkulit putih. Unik kan? Itulah ciptaan Tuhan, itu indah kan? Suara sifat pakat katanya. Ada yang suaranya wow, ada yang suaranya gitu. Jadi suara ini juga unik. Ada yang suaranya lembut, ada yang keras. Itu dia. Jadi sekarang kalian punya suara seperti apa? Berbeda-beda kan? Iya, Pak. Ada yang Dewi suaranya Dewi punya halo bilang. Halo. 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 Nah, beda semuanya kan? Beda semua suaranya kan? Itulah keunikan kita, setiap manusia yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan semua keunikan itu, nakku, semua keunikan itu berharga di hadapan Tuhan. Berharga di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Semua yang ada dalam diri kita ini berharga di hadapan Tuhan. Ya, berharga di hadapan Tuhan. Jangan nanti, dia berkulit hitam, dia tidak dicintai Tuhan karena Tuhan lebih cinta dengan kulit putih. Tidak. Tuhan sama semuanya. Semua manusia dicintainya. Tidak ada tinggi, tidak ada pendek, tidak ada hitam putih. Semuanya seperti lagu kita tadi. Tuhan amat baik. Nah, kalian juga harus syukuri yang apa yang ada di dalam diri kalian. Oke? Oke, Pak. Kita lanjutkan. Untuk memasuki
untuk memasuki materi lebih mendalam, Bapak mau berikan kalian 3 kata pemantik, 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama itu apa yang kita lihat dalam video. Ini ntar lagi, semangat dulu ya, lihat dulu. Sebelum Bapak terangkan ini pertanyaan pemantik, Bapak mau menyajikan video sama kalian. Oke? Ini lihat dulu. Lihat videonya. Itu namanya Nick Vujicic. Dia tidak punya tangan. Dia tidak punya kaki. Tapi dia bisa berenang. Years of school. A lot of kids would come up to me and tease me. Banyak anak-anak yang akan mengejek dia. Just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're crying? You're alone. Sure, your parents hug you, but their hugs can't heal you. Just give up. Just give up. Just give up. Just give up. Menyerah Just saja, give up. kata keluarganya kepada Nick. The title of the message that I've been given is Transforming the Walls into Doors. The line that I like to use is changing obstacles into opportunities. I know that there are 1 billion people going hungry today. I know that this year 1 million people will commit suicide. I know today there are 120 million slaves, and I've met sex slaves, and I've seen the top of the pyramid as far as business and met the billionaires. I've met bankers, and I've also met orphans. We're all looking for something. We're all looking for hope, just because you were born with hope. No, we're born with pain. We're born and live through difficulties. And in our life, my parents always taught me that even though we don't know why I was born this way, that we have a choice. Either to be angry for what we don't have, or be thankful for what we do have. And the world is a hurting place, and the world needs hope, and the world needs love. Without hope, I feel like, why are we here? At age 8, I thought that I should commit suicide. At age 10, I tried to drown myself in 6 inches or 15 centimeters of water. In my home, I told my dad I just wanted Dia to juga relax. sempat membunuh diri I wanted di to end my rumahnya. life. I had enough. Why? I didn't have hope. I thought I didn't have hope. Karena dia tidak memiliki Today you harapan. can see that I had hope. I've been speaking at 5 congresses. I've met 7 presidents all around the world. My largest crowd was 110,000. I have 30,000 invitations for me to speak. I've spoken to 4.5 million people face to face. In the last 48 hours here in Serbia, we've reached 5 million through media. I have 2 organizations. I have a non-profit organization and I have a for-profit. I've got a gorgeous wife, and I don't need hands to hold her hand. I only want to hold her heart. And you know, how am I going to hug my kids? So many kids, they come up to me, it's amazing. They put their hands behind their back and hug me with their neck. And I've realized in life, even the worst parts of my life can be turned into good. And they're even more special. The greatest 2 days in anyone's life. The day you were born and the day you knew why. There's a greater purpose for my life. I am here for a reason. Sure, I didn't get a miracle, but I realized something. If God doesn't change my circumstance, He's going to use my life to be a miracle for someone else. When you don't get a miracle, you can still be a miracle for someone else. And if you haven't found that peace of knowing who you are and why you're here, I want you to know that's how I overcome. I don't have any walls. My book's called Life Without Limits. And what will be, will be. I've acted in a short film, 30 awards. I got Best Actor in a Short Film. I've done my own music video. I've written
2 books. First book, 30 languages, 800,000 copies. I'm 29, and we know 1 billion people know who I am. Not to bring up my pride or my name or my status, trust me, I'm just like you. But I hope you are inspired to know that if I can dream big, then so can you. Ang indah seringkali datang dari keadaan yang sulit, tetapi kita percaya bahwa Tuhan memiliki alasan dan kita menerima. Percayalah akan selalu ada jalan. Oke. Yang tidak punya tangan dan kaki. Ya, itu dia. Nampak tadi kan? Karena tadi Nick tidak punya tangan punya kaki, dan sebagian dari temannya punya kan gitu, dan semua temannya punya tangan punya kaki. Agar kita bisa saling melengkapi, ya kan? Agar kita bisa saling melengkapi. Nah, sudah terjawab kan dari pertanyaan tadi kan? Apa yang dalam video tadi ialah seorang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi dia bisa berkarya. Ya, dia bisa berkreativitas, dia bisa bekerja, dia bisa berekspresi, dia bisa bahagia. Dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki, tapi dia bisa bahagia. Itu yang harus kita tahu apa resepnya, kan gitu nakku? Kalian punya tangan, punya kaki atau enggak? Punya. Masih ada yang sedih? Masih ada yang sedih nggak punya tangan, punya kaki? Masih ada yang sedih kayak kalian ini? Kalian punya tangan, punya kaki, masih sedih juga hari ini? Tidak kan? Oke, semua sudah bahagia. Ya, dan mengapa Tuhan menciptakan kita berbeda-beda? Agar kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Ya, karena kelebihan si A dan kekurangan si B bisa saling menutupi. Nah, itu dia. Lanjut. Keunikan ini ada bermacam-macam. Ya. Yang pertama itu keunikan bakat dan kemampuan. Lihat poin pertama. Bisa menyanyi, bisa menggambar, bisa bermain bola atau berhitung. Lain dari sini. Siapa lagi punya keunikan, bakat, kemampuan yang berbeda? Ayo, mana kan? Ya, menghias, ya, main bunga bisa. Yang lain ada lagi? Apa Roy? Memancing, Pak. Memancing, ya, bakat, ya, mengolah, ya. Menari, teman-temannya menghadapi adiknya, abangnya, dia sabar kalau disuruh orang tuanya bekerja atau membeli apa semacam, dia sabar dan dia mau membelikannya, dia tidak melawan. Itu dia keunikan atau sifat karakter, ya. Dan ada juga sifat ramah, kayak Edu datang saya, selamat pagi Pak, itu ramah namanya, ya, gitu. Itu ramah namanya, ya. Itu ramah. Ada juga rajin, belum disuruh pun mau dia mengerjakannya. Di rumah pun menyapu dia, nggak disuruh mama bapak dulu baru dikerjakannya. Tapi apa? Langsung dikerjakannya. Ya, dikerjakannya. Makanya kalau sifat rajin ini pun semakin ada ini. Kenapa saya katakan? Siapa yang pulang sekolah cuci piring, menyapu rumah, menjaga adik, itulah rajin dan sabar dan baik dan ramah juga. Karena kalau abangnya jahat pun, ya, nggak mungkin adiknya mau dijaga adik abangnya, kan gitu, ya. Itu dia keunikan sifat dan karakter, ya, ya. Keunikan pengalaman hidup, ya ini, lihat ke depan, Dewi, lihat ke depan. Keunikan pengalaman hidup. Tadi keunikan bakat, yang tadi keunikan kedua, keunikan sifat, ini keunikan pengalaman hidup. Apa yang pertama? Tempat lahir berbeda. Tak mungkin satu tempat lahir semua, kan? Princess di mana lahir? Bangun Purba. Di Tanjung Kenas. Dewi di mana lahir? Di Lubuk Pakam. Di Roy di mana lahir? Tanjung Kenas. Ada lagi yang tahu di mana tempat lahir? Di mana Cici lahir? Lubuk Pakam. Oke, itulah tandanya kita unik.
Ya, tempat lahir kita berbeda-beda. Ya, dan ini udah tas ya. Dan lanjutnya, dan yang kedua, poin kedua, teman bermain berbeda-beda. Ya, teman bermain berbeda-beda. Kenapa saya katakan Dewi teman bermainnya pasti Bastian, enggak Bastian. Pasti Bastian ya teman bermainnya. Dan 3 teman bermainnya mungkin bisa Cici dan bisa Edu. Dan Dio juga teman bermainnya bisa Princess, seperti itu. Tidak sama tadi istirahat. Istirahat tadi. Siapa tadi bermain dengan teman-teman yang lain tidak dalam satu ruangan ini? Ada kan? Oke, Roy sama Digo dia bermain tadi dengan teman-teman yang lain. Itulah. Itu pun pengalaman hidup. Gitulah ya. Dan lihat, pengalaman senang dan sedih berbeda. Kenapa dikatakan pengalaman senang dan sedih berbeda? Hari ini ada juga yang merasa sedih. Kenapa? Mungkin tidak dikasih jajan, kurang banyak uangnya. Itu pengalaman. Ya kan? Dan ada juga teman kalian hari ini merasa senang. Kenapa? Karena datang nanti bapaknya dari Medan bawa oleh-oleh, datang emaknya dari Medan bawa oleh-oleh. Senang nggak? Itu pengalaman semua, itu pengalaman hidup semua. Karena situasi yang kita alami sekarang tidak mungkin sama semuanya. Ya, mungkin ada yang merasa nanti, sampai di rumah nanti tugas banyak ini, di rumah mengerjakan ini. Jadi Pak, tahu sedikit. Ayo, kerjasama sama temannya. Ayo, berbagi pengalaman sama temannya. Ayo, ayo. Ada yang udah siap kelompoknya? Belum? Oke. Udah? Kalau udah siap, langsung angkat tangan gitu ya. Dan kita presentasi ke depan kita. Oke, saya rasa sudah ya. Ya, ayo. Ayo saya kasih waktu 2 menit lagi ya. Ayo biar sama presentasinya sekalian nanti. Oke, mendengarkan dulu, mendengarkan. Udah, Cici, udah duduk. Dan aku, udah bisa. Oke, satu orang tadi ayo, bacakan Princess. Manusia memiliki kemampuan dan sosial Oke, Edi mengatakan bagaimana kamu dapat menjaga ciptaan Allah? Tadi katanya apa? Pohon jangan sembarangan ditebang.
hewan-hewan pun jangan sembarangan diburu ataupun ditembak. Jadi kita harus melestarikannya. Kami semangat lagi, ayo. Yo. Ayo, di tangannya. Yo. Bahwa Tuhan memberikan kebebasan kita. Melalui bakatmu. Ada cuma dari bakat-bakat yang di sini. Kan kalian sebuah tugas mandiri. Ini tugas satu-satu ya, tidak tugas kelompok aku. Ini. Ya. Oke, mari kita kumpulkan. Ayo. Ya. Ayo, Christian, mari 3. Rangkuman. Dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 itu ada 4 poin. Ya, rangkuman kita ada 4 poin. Yang pertama, Tuhan menciptakan kita unik. Cici, Tuhan menciptakan kita unik, aku ya. Kita tidak ada duanya. Dan jangankan kita dengan teman kita, orang kembar aja pun beda kadang-kadang sifatnya. Ya, itu dia. Dan yang kedua, kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, nakku ya. Kita harus bersyukur. Jangan pernah bersedih. Yang ketiga, kita perlu mengembangkan talenta kita. Kalau kita tadi sudah ceritakan, sudah kita katakan, Pak, kemampuanku ini, kemampuanku itu, berarti kita harus kembangkan. Jangan hanya kita ucapkan saja, tapi kita jalankan, kita berikan kemampuan kita kepada teman-teman kita, kepada saudara kita atau kepada orang tua kita. Ya. Dan yang keempat, yang keempat, keunikan membuat kita saling melengkapi. Ya Dewi, keunikan ini membuat kita saling melengkapi. Kenapa saya katakan saling melengkapi? Karena kalau ada tadi hobinya menanam bunga dan ada tadi hobinya cuma membaca buku, ini saling melengkapi. Pada saat menanam bunga, ya hobi menanam bunga tadi lah yang bekerja. Yang membaca buku tadi, yang menanam bunga tadi, dialah yang mengajar yang menanam bunga, kan gitu. Jadi gitulah kira-kira. Dia saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Ya. Refleksi, apa keunikanmu? Tadi sudah saya katakan, apa keunikanmu? Sudah kau katakan tadi, Edu. Keunikanmu tadi bermain badminton. Bakatmu kau bilang bermain badminton. Ada yang tadi bilang menghias. Ada yang tadi
merawat ternak katanya, itu keunikan semua itu bakat itu, kemampuan kita masing-masing itu. Ada tadi mengatakan bahwa bakatnya ada di bela diri. Itu keunikan, ya. Udah kau sebutkan satu persatu, udah kau sadari, udah kau rasakan bahwa keunikan itu ada dalam pada dirimu. Dan sekarang bagaimana cara kamu bersyukur? Cara kita bersyukur bagaimana? Kamu harus kembangkan bakatmu itu. Kalau kamu bisa kau ajari orang, ajarilah orang dengan bakatmu. Ya, ajari orang, berikan kepada orang bakatmu itu. Jangan kau diamkan saja, karena itulah yang dicintai Tuhan, orang yang tidak pelit. Ya, nah inilah. Dan sampai kita di peneguhan, jangan pernah merasa dirimu kurang berharga, sebab Tuhan menciptakanmu unik dan istimewa. Syukurilah kelebihan maupun kelemahanmu, karena semua itu bisa dipakai Tuhan untuk kebaikan. Ya, dunia membutuhkan dirimu yang asli, bukan salinan orang lain. Ya, jadi gitulah dia kira-kira ya. Dan sekarang sampai kita di bernyanyi kita. Oke, berdiri semuanya. Ayo aku, berdiri, ayo. Ya, semangat ya. Ayo, goyang semuanya. Oke, silakan duduk. Jadi demikianlah materi kita tentang aku pribadi yang unik yang baru saja kita pelajari bersama anakku. Semoga bisa menjadi ya pengalaman atau ilmu untuk kita masing-masing dan bisa kita kembangkan bakat kita dimanapun kita berada. Ya, dan untuk mengakhiri jumpa kita di hari ini, marilah kita berdoa. Siapa yang mau doa aku? Oh, Edu satu tujuh. Ya, enggak, di sini kursi aja aku. Berdiri. Ayo buat tanda salib kita. Ayo berdoa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan kami unik dan istimewa. Bimbinglah kami untuk selalu bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat siang.